Sebelumnya gue mau ini apa, mau tahu nih, terutama teman-teman yang anggota baru, masih pada di sini nggak? Eee, Masih Bang. Kayis udah, Dava, Ibra, Farizal, apalagi di kamar mandi, apalagi makan, makan, apalagi sholat. Dava, Ibra sama Farizal ini udah hadir, Ibra. Nah, soalnya masih banyak ya, masih siapa lagi yang belum datang ya? Rohman, Arif, Gede Angga. Kayis, gue mau nanya sebentar dah. Si Gede, kenal Gede Angga kan ya? Kayak ini deh. Eh, Gede, kayak nggak kenal deh bang. Gede Angga. Soalnya kayak dari pertemuan satu, gue kagak masuk. Dia dari jurusan apa emang bang? Kan ya informatika apa? Kasih, bentar gue cek. Kalau nggak salah dia anak IF bang, 19 kalau nggak 19 salah. IF. Mm. Soalnya kayak gue pasangin sama si Kayis sih. Beda deh. Itu Gede, oh dia sendiri berarti ya, IF 2019. Kayak Itu kagak ada temannya dah. itu pasangan apa bang? Enggak kan, lu Kayis sama Farizal kan ini, di sini yang robotik. Satu jurusan gitu. Farizal Oh, sama Kayis, terus Andrew sama Safa. Ini Safa udah masuk belum? Belum ya. Nah, terus sama kayak apa Ahmad, Dava, Arif, Ibra, Rahman. Nah, itu kan IF 20. Berarti dia sendiri sih Gede Angga nih. Kali kagak ada temennya dia jadi nggak datang. Nah, ya udah, kayak gua mulai aja sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di bulan puasa di minggu pertama ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, walaupun walaupun agak lemes-lemesan juga atau gimana. Makanya ini gue juga mundurin ke jam 1 siang. Soalnya gue tahu sih jam 10 kalian masih pada tidur, masih pada capek. Nah, di pertemuan sekarang, di sini gue mau ngebahas nih materi yang baru lagi. Masih sama yang kemarin kita bakal pakai Tinkercad juga. Tapi di sini ada apa alat baru di robotik yang bakal penting banget untuk dipakai. Ini servo dan stepper. Tapi untuk yang di kita ini sih, di KSM ini kayak lebih banyaknya makanya yang di servo. Nah, oke, ini gue share screen. Udah kelihatan kan ya? udah bang. Kelihatan, Oh, kelihatan. iya. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sekarang kita bakal apa sih belajar tentang servo motor dan juga stepper. Nah, di sini yang pertama kita bakal belajar tentang servo dulu. Apa sih itu motor servo? Motor servo itu sebuah perangkat atau aktuator putar. Jadi yang bisa memutar objek dengan presisi atau tingkat presisi itu kayak apa sih, tingkatnya tuh tinggi gitu. Jadi nggak ngelewatin garis gitu kayak udah ditetapin. Bisa mutar objek dengan presisinya tinggi. Nah, sistem di sini digunakan untuk mengendalikan akselerasi kecepatan tadi pada sebuah motor listrik dengan yang maksudnya presisi tadi itu akurasinya itu tinggi jadi nggak melenceng atau nggak ngelebihi yang udah ditetapin gitu. Di sini motor servo itu gunanya dari tadi itu untuk mengubah energi listrik yang nanti
energi apa kan kita pakainya Arduino ya. Dari energi listrik itu Arduino kan sambunginnya ke laptop. Nah, itu dari energi listrik tadi diubah ke energi mekanik atau energi gerak melalui interaksi dari dua buah medan magnet permanen yang ada di dalamnya. Nah, kita ingin lagi nih, di pertemuan 1 kita udah ngebahas tentang aktuator. Aktuator itu fungsinya untuk menggerakkan robot. Jadi kayak otot dari robot gitu kan, untuk bisa menggerakkan jalannya robot itu. Nah, untuk robot yang beroda, yang pakai roda biasanya pakai DC motor. Itu ada lagi namanya DC motor, sebagai pemutar roda. Lalu untuk robot yang berjalan dengan kaki, itu biasanya memakai servo, motor servo yang ini, yang biru. Lalu di dalam komponen servo ini, dasarnya sih di motor servo itu sebenarnya cuma motor listrik yang dijalankan dengan mekanismenya servo. Nah, jadi tuh di dalam motor servo ini kita menggunakan tenaga motor DC. Nah, misalkan kalau pakai motor AC, maka disebut juga motor servo AC. Di dalam komponen itu ada motor DC nih, di dalam komponen servo ada motor DC, lalu ada serangkaian gear-gearnya, ada juga potentiometer, rangkaian kontrol, sama lengan servo. Nih, kita bisa ngeliat. Nah, di sini tuh. Ini di dalam tadi yang kotak biru tadi. Nah, di dalamnya ini. Di sini ada lengan buat pemutarnya, lalu di sini ada gear untuk ngegerakin tuh. Nah, kalian tahu kan DC motor itu dinamo lah kalau dibilang. Nah, dinamo kan di sini di dalam servo ini sebenarnya ada dinamo yang buat ngegerakin lengan ini. Tuh, di sini pakein gear. Lalu di sini potentiometer. Potentiometer itu gunanya untuk penentu batas posisi putaran poros servo. Lalu di sini ada control circuit, di sini apa sih? Untuk mengontrol gerakan dan posisi pada lengan servo ini atasnya. Ini kayak semacam otaknya, terus ini buat ngegerakin. Nah, ini juga untuk mengatur agar nggak melebihi yang udah disusun sama ini otaknya. Baru ini untuk ngegerakin juga. Nah, ini nanti bakal mutar. Tuh, kayak gini tuh. Kalau tampilan animasi tuh. Gerakin. Nah, ini diputar dari dinamo sini. Di sini otaknya untuk ngatur kecepatannya mau berapa. Nah, gitu untuk gambarannya kayak begitu servo. Nah, di satu servo tadi itu ada yang tadi gue bilang ada servo motor AC sama servo motor DC. Servo motor AC ini atau alternating current. Nah, ini merupakan jenis motor servo yang dapat menangani tegangan arus listrik yang tinggi atau menggunakan beban yang berat. Jadi kalau motor AC itu biasanya untuk cocok diaplikasikan pada mesin industri yang bertujuan untuk dapat mengendalikannya. Jadi kalau yang namanya udah motor AC itu kayaknya untuk yang beban berat gitu, kayak nggak kita pakai di KSM Robotika ini, karena KSM Robotika ini kita makainya yang motor DC. Nah, motor DC ini menangani tegangan arus dan beban yang lebih kecil. Cocok tuh kayak mobile robot atau pesawat remote control. Nah, itu makainya yang servo motor DC. Nah, terus kalau yang tadi kan berdasarkan arus listriknya. Sekarang berdasarkan rotasi. Nah, yang pertama ada position rotation, atau di sini berputar setengah lingkaran atau 180 derajat. Nah, di sini rotasinya hanya 180 derajat. Beda dengan continuous rotation, di mana bisa bergerak hingga 360 derajat tuh, muter kayak gerinda lah, kayak gerinda muter gitu kan. Lalu di sini ada linear servo. Nah, linear servo ini jika yang lainnya itu memutar, jenis ini hanya berputar secara maju atau mundur.
Nah, lalu ada brushless DC Devo motor. Biasanya yang dua ini sih nggak jarang dipakai. Kalau untuk robot biasanya kalau nggak position atau continuous rotation. Kalian biar tahu aja tuh, soalnya jenisnya nggak cuma dua, tapi ada 4. Nah, di sini tadi cara kerja dari mekaniknya. Sekarang cara kerja untuk yang dari listriknya. Arus listriknya itu gimana sih dia ngegerakin servonya. Nah, di sini sebenarnya prinsip kerja dari motor servo ini berdasarkan sinyal pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Nah, apa sih itu modulasi lebar pulsa? Nah, di sini dari kabel kontrol yang tadi, kabel kan terhubung menggunakan kabel ya. Ini dengan memberikan pulsa sinyal di mana akan menentukan posisi sudut putaran dari poros servo motor. Jadi simpelnya itu kayak udah dialirin arus listrik. Nah, ini tuh kabel kontrolnya untuk mengontrol, menentukan untuk menentukan posisi sudut putaran dari poros motor. Nah, contohnya, nih, misalkan dari 0 derajat. Dari 0 derajat ke 90 derajat tuh. 0 derajat kan berarti gerakan sampai 90 derajat. Nah, lebar pulsa dengan waktu 1, milisecond akan memutar poros servo ke posisi sudut 90 derajat. Kalau untuk 180 derajat itu menggunakan pulse width 2 milisecond. Sebenarnya ini gue juga nggak terlalu paham banget ya sama pulse width modulation. Jadi intinya di sini kita bakal nanti menggunakan picket gen gimana kita cara ngegerakin dari lengan servonya aja. Kalau untuk ke dalam-dalamnya ini nyampe caranya gimana dari listriknya, gue juga belum paham banget. Nah, lalu kelebihan dari motor servo ini, nah yang pertama, tadi kan motor servo itu kan bergerak ya lengannya. Nah, itu dia tuh bergetar, cuma kayak minim getaran gitu. Jadi kan kayak nggak kayak generator atau yang kayak lainnya. Di sini motor servo minim getaran. Lalu juga daya yang dihasilkan oleh motor servo tadi sebanding dengan ukuran dan juga berat dari motornya. Lalu motor servo juga nggak akan berisik ketika beroperasi dengan kecepatan yang tinggi. Kelemahannya sih emang motor servo itu lebih mahal dari motor DC, karena kan motor servo itu juga gabungan dari motor DC, potensiometer, dan juga gear-gearnya, chipnya juga, lalu bentuknya juga lebih besar, dan kalau udah salah satunya rusak, udah sulit sih untuk memperbaiki servo, jadi ya otomatis harus beli lagi. Nah, sekarang untuk penerapan dari motor servo ini, misalkan ya seperti yang di industri, kita bisa lihat nih, sebagai pengendali mesin industri. Kalian kan suka lihat ya, kalau di industri itu suka misalkan kayak ada labelan labelan kardus atau makanan gitu kan. Itu kan suka ada robot yang kayak robot tangan gitu ya. Nah, ini robot tangan nih contohnya. Dia tuh pakai servo di bagian sininya tuh untuk memutar atau menggerakkan tangannya. Lalu juga ada mainan mobil atau pesawat. Biasanya kan kalau di pesawat itu bagian belakang suka bisa naik turun ya, apa tuh yang di belakangnya. Nah, itu salah satunya bisa dipakai motor servo. Lalu untuk menggerakkan layar CCTV, istilahnya kayak lehernya aja sih bisa kita gerakin ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Lalu juga bisa untuk kaki dari robot nih. Tuh, misalnya ini kan kayak robot laba-laba nih. Kalian lihat. Ini pakai motor servo dia buat ngegerakinnya. Cuman emang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak banget servonya. Ini juga
programnya juga kompleks banget pasti. So, nanti kalian juga bisa aja nih buat kayak begini. Tapi ya gitu, harus programnya. Nah, ini ada contoh video nih, coba kalian bisa lihat. Contoh video. Tuh, kan gerak. Error. Ini gerak nih. Tuh. Ini salah satu project IoT juga, contohnya dengan menggunakan servo. Kan. Nah, stepper. Nah, sekarang kita udah ngomong-ngomong, ada yang mau ditanyain nggak, atau ada yang masih bingung gitu? Simpelnya ya, servo itu untuk ngegerakin benda nih, contohnya kayak gini. Sebenarnya ini bisa nih kita pakai papan kayu, ini juga stick nih, papan stick. Tuh. Bisa untuk ngegerakin, jadi semacam tangan robot gitu. Tangan robot atau kaki robot nih, kaki robot yang di sini. Gitu. Gimana? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Sorry ya, suara gue kayak pelan banget. Ajar lagi. Nggak apa-apa, Bib. Masih mencerna apa? Masih mencerna teman-teman? Masih, Bang. Banyak. Nah, tadi kan kalian kayak baru kayak apa sih? Baru ngerancang di otak doang gitu, kayak ngegambarin, oh begini. Nah, sekarang seperti biasa, nah coba kita masing-masing ngebuat ngegerakin motor servo ini di Tinkercad, biar kalian tahu jalannya itu gimana, ya. Ini gue juga mau buat dari awal, biar tahu juga tahapannya gimana. Dan masing-masing ini ya ke Tinkercad-nya. Sirkuit, create new circuit. Kayis Dava Rizal Rahman Safa. Nah, ini udah buka. Teman-teman yang baru masuk atau yang baru join, kalian ini ya, ikutin aja dulu di sini. Di sini seperti biasa kita pakai Arduino. Halo breadboard small. Di situ apalagi servo. Nah, ini micro servo. Nah, ini di sini. Micro servo. Nah, ini cukup 3. Ini masih project yang simple. Ini kita langsung coba ini. Di sini kan di motor servo, di sini ada ground, ada power, ada signal. Yang ground kalian tahu kan, kalau ground berarti ke minus. Kita coba ini ke minus tuh. Ground ke ground. Lalu yang power
Power itu kan sebagai tenaga gitu kan. Di sini sih powernya itu, kalau ini udah negatif berarti powernya juga sini positif. Nah, ini ada 3,5 volt sama 5 volt. Kalian bisa pakai aja yang mau 3,5, mau 5. Nanti kalau nggak gerak itu berarti harus diubah jadi 5. Coba ini sini gua 5 volt. Ganti warna merah, ini merah. Lalu ini ada signal. Sinyalnya di sini kita sambungin ke pin. Pin berapa nih maunya nih? Coba pin 10. Pin 10. Ini pin 10. Orange. Lalu gunanya breadboard sini tuh apa sih? Ini kan breadboard gunanya dari ini ground kita sambungin ke sini ke minus. Lalu yang di sini ground juga sambungin lagi. Ini coba ini nggak gua pakai dulu. Jadi kan ini kayak sama aja ya, ini dari minus ke minus cuma pakein apa breadboardnya. Coba kita nggak pakai bakal ngefek apa enggak. Nah ini udah, ini nanti dulu kita coba pakai ke sini. Lalu kodenya masih kosong. Kodenya masih kosong. Coba gua copy paste. Nah, kamu kodenya nih gua kasihin ke sini. Position. Nah, coba kalian gimana? Ini kan pertama karena ini servo kita harus apa sih kayak masukin kode untuk khusus buat servonya juga nih, kayak input servo.h lalu inisialisasi. Yang pertama posisi servonya di sini itu masih 0 atau 0 derajat. Nah, di sini ada tambahan integer i sama dengan 0, integer j juga sama dengan 0. Berarti kayak posisinya 0, sini juga j posisinya 0. Ini servo 9. Lalu kita setup di sini servo 9-nya kita ini 9 itu pin 9 ya. Oh, ini gua pin 10 berarti 10. Kalian sesuaiin pinnya yang tadi berapa. Ini biar nggak bingung gua samain aja semua. Servo attack 10, 500, 2500. Sebenarnya 500 sama 2015, 2500 sih kok apaan ya? Nanti dulu dah. Lalu ini ada void looping. Di sini posisinya itu masih 0 derajat. 0 derajat. Nah, di sini for kita ulang posisinya itu 1 derajat atau di sini bisa 0 juga, terserah. Posisinya 0 derajat sampai lebih kecil sama dengan dari 179 derajat atau 180. Karena di sini kita masih pakai posisinya yang setengah lingkaran yang 180 derajat. Nah, ini posisinya jadi kayak kan jadi kayak position plus gitu, kayak nambah 180. Ini servo kita tulis posisinya, lalu ada delay-nya nih 20 milisecond. Lalu di sini setelah dari 0 sampai 180 derajat, lalu di sini kita bakal balikin lagi posisinya dari 180 derajat sampai balik lagi ke 0. Nah, ini posisinya itu min atau min sama dengan 1. Ini berarti 0 dong. Ini 0. Ini 0. 0 apa 1 sih? Ada 1 deh. Nah, coba kita ini gimana? Bisa apa enggak?
Nah, tuh kan, muter kan dia. Tapi nggak balik banget ya dia, muter begini. Gimana? Coba kalian kerjain dulu ya. Kalau udah selesai dan mau nunjukin, silakan di chat atau diomongin aja. Nih. Tahu nggak? Bang, tadi I-nya buat apa, Bang? I-nya buat apa? Oh, I-nya ini posisinya juga 0, berarti I-nya ini sebagai ini sih kayak plus yang di sini tadi. Mana sih? Apa nggak pakai? Bentar. Coba kalau gua hapus, ini ngaruh apa enggak sih? Kayaknya enggak ini juga deh. Kayaknya enggak. Sini juga nggak dipakai soalnya. Berarti dihapus aja tadi Oke. I-nya. Kalau yang tadi server 10 itu buat iniin servonya ya? Apa library yang Iya. Tergantung kalian di sini ada 10, 9, 8. Di sini gua makainya yang 10. oke. Makasih, Bang. Ini 500 sama 2500. Bentar. Gua nggak Itu tahu. microsecond. Microsecond 500 mikrosecond ya, jadi 2,5 itu 2,5 itu dipakai buat apa? Tadi coba luran deh, start simulation. Tuh dia pas mau ke derajat 180 itu apa ya, kalau di standar itu servo attach itu ada min sama max namanya. Minnya itu yang 500, maxnya yang 2500. Nah itu kan pas balik ke derajat 0 dia cepat. Pas balik ke derajat 0 dia cepat itu soalnya cuma 0,5 detik. Makanya cepat kan tuh pas balik tuh. Serp. Nah pas ke 180 agak lama, makanya itu 2500. Jadi itu waktunya, Bang. Iya, Oke. mikro apa? Pokoknya dia apa ya dibilang waktu itu gue lupa. Pokoknya satuannya nih kayak gini bentar. Standarnya kayak gini. Itu lihat di chat ya. Oke, Bang, makasih. pin dapat 54. Ini salah sendiri. Sama aja.
Nah, tadi kan kita udah pakai tuh. Di sini yang kemarin gue bilang, di sini gue udah beli servo dan Arduino-nya. Gue udah nyobain juga nih. Bentar. Nih. Ini sama Arduino tuh. Masih. Arduino Uno sama nih. Sini gue nyobain dan emang bener sih berjalan. Sini gue pakai aplikasi Arduino, terus pas ini coba gua run ya. Ini gua run. Gimana? Gini jadinya. Teman-teman yang misalkan udah beli Arduino dan lain-lain, ini bisa dicoba nih, biar tahu gimana. Gimana? Udah bisa kan? Masih ngetik bang bentar. Oh, oke. Sebenarnya ini apa yang paling simpelnya begini. Nanti pas kita benar-benar buat robot nanti tuh nanti nyambung sama yang lain-lain juga. Coba nih gue lihat yang di sebelah. Ini masih sama. Ini yang stepper. Itu banyak nih nanti. Di sini ada nyambung misalkan kayak potensiometer, terus juga ada baterai juga. Jadi itu kan kayak untuk ngegerakin servo, misalkan nggak cuma satu servo, 2, 3, 4, 5 servo kan. Nah, itu nggak cukup nih kalau listriknya arusnya dari sini doang. Kita harus tambahin dari menggunakan baterai. Supaya ini gue lihat gue punya apa enggak ya?
Ya. Nah, sekarang tadi kan yang satu servo nih, terus ada lagi yang 4 servo. Nah, ini nih contohnya nih, 4 servo. Sebenarnya ini sama aja nih, cuma pinnya ini kita satu pinnya itu per servo itu satu pin satu servo. Ini 3 sini. Cuma tinggal penambahan aja sih. Nah, untuk yang GND sama 5 volt ini pemakaiannya bisa berbarengan. Makanya bisa bareng. Ini contohnya 4 servo. Kayak yang tadi tuh, yang kaki robot pakai banyak servo, udah banyak banget nanti. Berarti nanti ada tambahan juga pemakaian baterai. Jadi di sini kita pelajarin yang dasar-dasarnya dulu. Nah, selain yang 4 servo, juga nih, tuh, kita mix lagi, banyak tuh. Ada servo, ada LCD, ada potentiometer, ada sensornya juga. Nah, untuk yang minggu depan, kita bakal belajar tentang yang sensor nih. Salah satunya ultrasonic sensor. Nah, nanti gambaran aja nih untuk proyek kalian nanti nih di akhir kira-kira begini. Tapi gue harap semester depan tuh kita udah bisa offline gitu, biar kita benar-benar megang kan, kita benar-benar nyolderin ini Arduino-nya tuh. Misalkan ini servo ngarah ke kanan, nanti di LCD bakal muncul lengan servo ngarah ke kanan atau gimana lah. Nah, ini potentiometer untuk untuk mengatur arus yang masuk gitu. Terus ini sensor, misalnya sensor apa? Kita ngomong ke kanan. Nah, nanti otomatis servo bakal ke kanan. Terus ini bakal kecetak. itu benar-benar keren banget tuh kalau benar-benar nanti diwujudin ya sama kalian semua nih. Nanti pas di akhir kita buat robot tuh keren banget. Kan ada robot tadi itu sebagai cadangan atau nanti buat untuk ngikutin lomba yang benar-benar lomba robotnya itu kayak gitu. Nah, tadi yang servo gimana teman-teman, bisa nggak yang servo? Bisa Bang. Ya tadi kita udah ngapa sih? Yang tadi kita udah servo nih. Sekarang satu lagi yang namanya stepper. Cuma emang stepper di sini tuh nggak banyak kita pakai sih. Sebenarnya ini kayak pasangannya servo ya stepper gitu, kayak versi lain dari servo, stepper. Ini stepper motor. Nih. Stepper motor, apa sih itu stepper motor? Stepper motor itu motor DC juga yang bergeraknya itu dalam langkah diskrit, tidak berhubungan atau nggak menyambung gitu. Mereka memiliki banyak kumparan, lingkaran yang diatur di dalam kelompok yang disebut dengan fase. Dengan kita memberikan energi atau listrik pada setiap fase secara berurutan, motor akan berputar. Motor yang itu akan berputar selangkah demi selangkah atau satu detik kayak nggak, kan kalau yang servo tadi kita benar-benar muter gitu ya, muter langsung. Nah, ini fase per fase nih. Nah, kan kalau masih bingung nanti dulu. Nah, dengan langkah yang dikendalikan oleh komputer tadi, stepper dapat mencapai posisi yang tepat atau kita bisa mengontrol kecepatannya itu. Nah, untuk alasan ini, motor stepper adalah motor pilihan untuk banyak aplikasi kontrol gerakan yang presisi. Soalnya kalau yang di servo tadi, emang gerakannya juga presisi. Cuman ada suatu kemungkinan tuh dia bakal kayak melenceng gitu, atau tepatnya tuh kalau di stepper itu yang paling bagus lah untuk presisi atau keakuratan muterannya mau seberapa. Nah,
Itu pasti di stepper. Mirip dengan motor DC, sama-sama disatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Nah, stepper motor itu bergerak per step. Stepper, kan namanya juga step. Stepper motor bergerak per step. Bagaimana bekerja? Lihatin yang di foto kiri. Belum gua share ini. Ya, di foto yang di gambar GIF kiri. Bergerak. Nah, ini nih. Tuh, dia kan muter. Satu. Ini juga tuh kayak enggak apa sih? Enggak muternya tuh langsung gitu, kayak perlahan-lahan muternya tuh. Ini kan kabelnya nih, kabel buat listriknya tuh. Positif, negatif. Nah, ini kumparan. Di sini itu kumparan atau lilitan. Lilitannya lilitan yang emas itu, ini lilitan emas. Lalu yang bergerak ini disebut dengan rotor. Ini magnet ini nih rotor. Ini yang nggak bergerak, gue lupa namanya. Nah, ini stator. Yang tadi ini windingnya nih, yang lilitan tadi. Nah, ini yang bergerak itu rotornya. Tuh, bagaimana sih bekerja nih? Motor stepper ini dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital, bukan dengan memberikan tegangan yang terus-menerus. Jadi kayak nih ya, simpelnya itu kayak arus listrik kita bagi per fase gitu. Kan kayak per satu detik kayak nggak langsung kayak servo tadi yang muter terus kan. Di sini tuh perlahan-lahan stepper tuh muternya. Makanya ini juga presisi akurat gitu kan. Nah, di mana setiap putaran membutuhkan jumlah pulsa yang ditentukan. Satu pulsa di sini menghasilkan satu kenaikan putaran atau step. Gitu. Contohnya kayak dari PS1 ke PS2, ke PS3, ke PS4 kayak detik 1, detik 2, detik 3, detik 4 muter gitu. Nah, ini bagian-bagian stepper. Nah, itu untuk stepper. Sekarang coba kita di sini nih. Sini coba gue mau buat ulang lagi untuk sekarang di Tinkercad. Nah, yang kita butuhin tadi Arduino. Kalau bisa dibedain ya yang servo sama stepper tadi, biar nggak hilang gitu apa filenya. Arduino board. Kayak stepper nggak ada deh. Tuh nggak ada stepper di sini. Ini namanya apa sih? PC motor with encoder. Kagak tahu dah kenapa nggak ada, tapi kita bisa pakai ini. PC motor with encoder. Coba yang ini gimana sih? Sama aja deh. Sama aja. Ini coba kita satu persatu. Motor negatif, motor positif, motor negatif berarti ke ground. Motor negatif ke ground. Motor positif 5 volt. Ini apa? Encoder ground. Channel B, channel A, encoder power. Oh, di sini gimana sih? Oh, ya. Coba ini potensiometer kita dimin dulu ya. Di sini.
motor negatif, motor positif berarti nyambungin negatif-negatif, positif-positif. Lalu, di sini sama aja sih sebenarnya, cuma digabungin ke breadboard-nya doang. Ini apa nih? D11, D10, D9, D8. Poin 9, 10, 11. Ya, kok hilang? Oh, salah. Kalian di apa? Dijalanin aja tuh, di run dulu. Gimana sih kok di run? Oh, muter tuh, muter. Kalau ada yang bingung ditanyain aja ya. Sebenarnya yang stepper juga nggak terlalu dipakai sih di sini. Jadi gue juga nggak paham banget ya.
Gimana? Pada bisa ngejalanin nggak steppernya? Kalian yang mau langsung nyobain prakteknya nih, bisa langsung beli aja Arduino. Arduino itu sekitar 50.000, terus juga breadboardnya sama servonya juga. Saya ditambah lagi tuh kayak kemarin LED atau LED, LCD, apa lagi? LED, LCD 7 segmen. Nah, itu kalian bisa langsung beli tuh di online shop. Di online shop ada. Kok nggak ada sih?
Gimana teman-teman? Pada bisa nggak? Sebenarnya itu aja yang temuan sekarang. Gimana? Dava, Ibra, Farizal, Rahman Dwi, Safa. Kayaknya ya. Tadi kita udah nyoba stepper sama servo yang tadi. Nah, coba kalian, bentar, gua share screen di sini. Maaf ya. Nah, coba kalian share screen di sini, cari servo Tinkercad. Nah, servo Tinkercad digambar.
gambar. Di sini banyak kan tuh. Di sini banyak banget simulasi Tinkercad yang bisa kalian lihat. Di sini contohnya ada yang pakai potensiometer, di sini ada yang pakai tombol itu misalkan kayak pas diklik bisa jadi ini mati, pas dilepas bisa jadi nyala lagi. Tuh, di sini ada yang cukup pakai servo sama Arduino doang. Lalu di sini apa nih? Ada yang pakai resistor dan juga gua nggak tahu ini apaan. Nah, contohnya ada kayak gini juga. Banyak tuh. Nah, ini ada yang 4 servo, ada yang 4 servo. Lalu di sini ada yang pakai yang namanya voltmeter. Voltmeter gunanya untuk mengetahui berapa banyak sih arus yang ada di dalam sini. Nanti bakal muncul misalnya kayak 10 volt atau ya 2 volt, 3 volt nanti bakal muncul di sini. Nah, di sini coba kalian kalian nih kan kita klik nih. Ini gua klik contohnya di sini nih. Yang ini contohnya. Klik. Nanti bakal otomatis muncul. Kita bisa copy dan tinker. Tuh. Sini udah muncul sama kode. Tuh, di sini ada gini nih. Ada kode sama servonya. Pas kita run, itu bisa berjalan. Nah, maaf tadi banyak gangguan di luar. Data yang ngumpulin sih sebenarnya seminggu, tapi sebenarnya ini tugas kalian di sini sebenarnya gampang nih. Kalian bisa cari servo Tinkercad tadi di sini gambar tuh sih banyak. Contohnya ada yang pakai potensiometer, ada yang pakai tombol dan lainnya sebagainya. Yang penting tuh yang kalian cari itu selain Arduino sama servo ada satu bahan pendukung lagi. Satu bahan pendukung lagi yang maksudnya itu kayak semacam tombol, terus potensiometer.
Lalu ya lain-lain, misalkan kayak di sini 4 servo bisa, di sini kalian jelasin tuh, ini gunanya apa, atau begini tuh, ada transistor dan juga LED. Nah, di sini tuh dia tuh ngapain gitu kan? Ini ada servo, terus ada sini dua-duanya. Nah, kalian di sini ngejelasin lewat apa yang kode pemrograman di sini. Kode pemrograman di sini, nah kalian bisa jelasin di komentar aja. Ini gunanya buat begini, terus cara jalaninnya begini, gitu, gitu. Bebas nih kalian mau pakai yang mana di sini. Menurut gue sih ya, menurut kalian ya yang gampang aja, yang penting jangan cuma ini kan udah, tinggal ditambahin 1 atau 2 pendukung lagi. Tuh, contohnya ini kayak ada potensiometer, atau ya masih banyak sih di sini. Ini yang kompleks nih, ada beginian, 4 potensiometer, 4 ini. Tapi biar gampangnya aja sih kalian cukup 1 atau 2 bahan aja tuh kayak gini. Ini gunanya untuk ngapain gitu. Deadline-nya sih sebenarnya seminggu sih, tapi kan karena ini lagi puasa ya, terus juga besok juga ada kuliah juga yang lain. Gua harap sih kalian langsung ngerjain gitu kan, biar besok-besoknya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu. Gimana? Ada yang nggak jelas nggak dari tugasnya? Dava, Ibra, Pak Rizal, sama Rahman. Oke, yang si Safa udah keluar. Gimana, teman-teman? Bisa nggak kalian kerjain? Kalian cukup ngerjain aja, nanti gue bisa ngeliat langsung kok di sini. Nah, di kelas nih, di sini gue bisa ngeliat kalian tuh udah loginnya kapan terakhir tuh, kayak ini 39 menit yang lalu, 9 hari yang lalu. Sama desain. Nah, di desain sini di sirkuit. Gue sebenarnya bisa ngeliat aja sih tuh. Kalian yang di sini tuh Ibra, terus Rahman tuh kan, Pak Rizal. Nah, jadi cukup namain aja sih di sini, cukup namain tugas pertemuan 5. Tugas pertemuan 5. Gitu. Jelas ya, teman-teman? Jelas, Bang. Nah, insya Allah udah paham semua. Lalu yang belum absen, bisa langsung absen, silakan nih di atas. Yang belum absen dulu ya. Sebenarnya cukup segini aja sih. Gue nggak usah banyak-banyak lagi. Dan minggu depan, insya Allah jam 1 siang juga. Misalkan kalau ada yang dari gue ada yang kurang, atau ada yang ada yang kurang, atau ya yang mau kalian omongin lah, kalian bisa nge-PC di grup, atau nulis di grup, di chat di grup, atau nge-PC ke gue aja, nggak apa-apa, biar gue tahu gitu apa yang masih kurang tuh apa gitu kan, untuk minggu depan biar bisa lebih bagus lagi gitu kan, pas penjelasannya, biar kalian juga bisa lebih ngerti lagi kayak gitu ya. Nah,